Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Bos tim Ducati Davide Tardozzi menilai Marco Bezzecchi terlalu terburu-buru mengambil risiko di Grand Prix Indonesia 2025. Insiden antara Bezzecchi dan Marc Marquez pada lap pertama membuat keduanya tersingkir dari balapan dan berdampak serius bagi Marc Marquez dan Ducati. Marquez mengalami patah tulang selangka dan harus segera kembali ke Spanyol untuk pemulihan, sementara Bezzecchi dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan beruntung tidak mengalami cedera serius. Tardozzi mengapresiasi sikap Bezzecchi yang langsung meminta maaf setelah balapan, tetapi menilai sang pembalap seharusnya lebih sabar. Menurutnya, Bezzecchi memiliki kecepatan luar biasa sepanjang akhir pekan. Namun kesalahan pengambilan keputusan di lap pertama membuat potensi besar itu sia-sia. Ia menegaskan kemenangan tidak ditentukan di awal balapan, melainkan oleh konsistensi hingga garis finish. Kecelakaan antara Marco Bezzecchi dan Marc Marquez di MotoGP Indonesia 2025 menjadi salah satu insiden paling disorot musim ini. Tabrakan keras di tikungan 7 sirkuit Mandalika itu tidak hanya mengakhiri balapan keduanya, tetapi juga memicu perdebatan besar mengenai batas agresivitas dalam menyalip di lintasan sempit. Mantan pembalap dunia Neil Hudson menilai insiden itu sebagai akibat dari keputusan terlalu berani di area yang sempit. Menurutnya, Bezzecchi mengambil risiko besar yang tidak perlu di tikungan yang hanya memiliki satu jalur ideal untuk dilalui. Itu keputusan yang aneh. Di tikungan itu hanya ada satu jalur, mustahil untuk menyalip. Saya belum pernah melihat siapapun mencoba menyalip di situ. Keputusan itu benar-benar berisiko. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi banyak pembalap muda tentang pentingnya keseimbangan antara agresivitas dan kehati-hatian di awal balapan, terutama di sirkuit teknis seperti Mandalika. Marco Bezzecchi menunjukkan sikap sportif setelah insiden keras dengan Marc Marquez di MotoGP Indonesia 2025. Usai kecelakaan di tikungan 7 Mandalika yang membuat Marquez mengalami cedera bahu dan tulang selangka, Bezzecchi sempat terlihat menghampiri Marquez untuk memastikan kondisinya. Setelah menjalani pemeriksaan medis dan dinyatakan tidak mengalami cedera serius, ia kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial. Dalam unggahannya, Bezzecchi mengakui bahwa kecelakaan tersebut merupakan kesalahannya dan menyesal karena turut menyeret sang juara dunia ke dalam insiden itu. Ia juga menyampaikan penyesalan kepada tim Marquez serta para penggemar yang kecewa atas kejadian tersebut. Hari ini saya membuat kesalahan dan sayangnya saya juga melibatkan Marc. Saya sangat menyesal. Saya meminta maaf kepadanya dan seluruh stafnya. Sekarang saatnya untuk mengatasi rasa sakit dan nyeri ini. Sampai jumpa. Di sisi lain, Marc Marquez menanggapi dengan kedewasaan, meminta penggemar untuk tidak menyalahkan Bezzecchi. The Baby Alien menegaskan bahwa insiden tersebut murni bagian dari risiko balapan dan tidak ada niat buruk di baliknya. Cedera bahu kanan yang dialami Marc Marquez dalam insiden di Grand Prix Indonesia diduga kuat disebabkan oleh benturan keras di awal area gravel tikungan 7. Menurut mantan rekan setimnya Joan Mir, langkah kecil di awal jebakan kerikil tersebut menjadi faktor utama yang memperparah dampak kecelakaan. Mir yang berada tepat di belakang insiden mengaku cemas melihat situasi tersebut. Ia menilai area tikungan 7 terlalu berisiko karena perbedaan permukaan antara aspal dan gravel membuat dampak jatuh menjadi lebih berat. Bezzecchi pun sempat menghantam bagian yang sama dan terlempar dari motornya dengan kecepatan tinggi, namun beruntung tidak mengalami cedera serius. Dilansir dari Crash, Mir menegaskan bahwa tidak ada yang menginginkan insiden seperti ini terjadi, namun perbedaan kecepatan dan desain lintasan menjadi kombinasi berbahaya yang patut dievaluasi oleh penyelenggara MotoGP.
Balapan utama MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Pertamina Mandalika berlangsung penuh drama. Dengan Fermin Eldegar melaju tak terkejar di depan, pertarungan memperebutkan posisi kedua menjadi pusat perhatian. Pedro Acosta tampil luar biasa dengan strategi cerdas dan pertahanan kokoh untuk mengamankan posisi runner-up meski catatan waktunya bukan yang tercepat di lintasan. Ya, setelah Eldegar mengambil alih pimpinan pada lap ke-7, Acosta harus bertahan dari tekanan intens rival-rival di belakangnya. Kepada Crash, Acosta menjelaskan bahwa pemilihan ban keras di depan membuat balapan menjadi lebih sulit. Kami melakukan persis seperti yang direncanakan, start dengan baik dan mencoba berada di posisi terdepan sejak awal. Kami tidak bisa menggunakan ban depan lunak seperti pembalap lain, jadi mengatur tekanannya juga sangat rumit. Keberhasilan ini menambah konsistensi Acosta di paruh kedua musim. Setelah kesulitan di awal tahun, ia kini menjadi langganan podium dan hampir selalu finish di posisi 5 besar. Brad Binder tampil gemilang di MotoGP Indonesia 2025 dengan menunjukkan ketenangan dan strategi balapan yang matang. Memulai balapan dari posisi ke-15, pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu tampil tenang dan penuh perhitungan hingga akhirnya finish di posisi keempat. Hasil ini merupakan hasil terbaiknya sepanjang musim ini. Setelah melewati periode sulit dengan hasil yang kurang memuaskan di beberapa seri sebelumnya, Binder tampil lebih matang di sirkuit Mandalika. Ia tidak terburu-buru mengambil risiko dan memilih menunggu lawan melakukan kesalahan. Strategi ini terbukti efektif karena secara perlahan ia berhasil menyalip beberapa pembalap dan menjaga ritme hingga akhir balapan. Binder mengakui bahwa akhir pekan di Mandalika bukanlah hal mudah, tetapi kerja keras dan strategi ban yang tepat menjadi faktor penentu. Ia menggunakan ban medium untuk menjaga stabilitas di tengah suhu lintasan yang tinggi, keputusan yang membantu menjaga performanya hingga akhir lomba. Keberhasilan ini memberi suntikan kepercayaan diri besar bagi Binder menjelang seri berikutnya di Phillip Island, Australia, sirkuit yang dikenal sangat cocok dengan gaya balapnya. Setelah tampil dominan di Jepang, Francesco Bagnaia mengalami akhir pekan yang berat di MotoGP Indonesia 2025. Juara dunia 2 kali itu gagal menemukan ritme terbaiknya di sirkuit Mandalika, hanya mampu menempati posisi ke-16 di kualifikasi, finish terakhir di sprint race dan terjatuh di balapan utama. Usai balapan, Bagnaia tidak menghadiri sesi wawancara media. Pihak Ducati sendiri menjelaskan bahwa absennya sang pembalap merupakan dampak langsung dari kecelakaan meski tidak dikonfirmasi apakah ada cedera fisik. Menurut manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, keputusan itu diambil untuk melindungi Bagnaia yang disebut sedang dalam kondisi mental terpuruk. Tardozzi menyebut bahwa Bagnaia merasa sangat kecewa dengan hasil akhir pekan tersebut, baik sebagai pembalap maupun pribadi. Dia benar-benar hancur saat ini, baik sebagai pribadi maupun sebagai pembalap. Kami ingin melindungi Pecco dan emosinya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tim memberikan ruang bagi Bagnaia untuk pulih dan bangkit kembali pada seri berikutnya di Phillip Island. Max Verstappen mengakui bahwa peluangnya untuk mempertahankan gelar juara dunia Formula One kelima kalinya secara beruntun hampir mustahil setelah hanya finish kedua di Grand Prix Singapura 2025. Pembalap Red Bull Racing itu memulai balapan dari posisi kedua di sirkuit Marina Bay, namun gagal menandingi kecepatan George Russell yang tampil dominan sejak awal hingga akhir lomba. Verstappen harus puas finish di urutan kedua, sementara Lando Norris menempel ketat di belakangnya hingga garis finish. Sepanjang balapan, Verstappen menghadapi berbagai masalah teknis pada mobil RB21 miliknya, termasuk gangguan pada sistem transmisi, pengereman, serta keseimbangan kendaraan. Kondisi tersebut membuatnya kesulitan menjaga kecepatan dan menyerang Russell di lintasan yang sempit dan teknikal seperti Marina Bay. Hasil itu membuat Verstappen hanya mampu memangkas selisih 3 poin dari pemimpin klasemen Oscar Piastri
yang kini unggul 63 poin darinya. Secara matematis peluang masih terbuka. Namun Verstappen menilai secara realistis peluang mempertahankan gelar sudah lewat. Meski begitu, ia tetap bertekad tampil maksimal di sisa musim ini. Ia menilai sirkuit Austin yang menjadi seri berikutnya mungkin lebih sesuai dengan karakter mobil Red Bull dan berharap bisa kembali ke jalur kemenangan.